Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Ragil Rani Mukherjee, melaporkan langsung dari Jerman. Ya Allah, aku baru bangun tidur, terus tiba-tiba twing wing 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 gitu pengen bikin vlog. Ini aku selonjoran aja di lantai. Dan aku sengaja pakai topi kupluk gini ya, Wak. Soalnya rambut Eke itu lagi berantakan banget dan lagi panjang banget dan nggak ada tukang pangkas ya yang buka. Jadi harus supaya karena belum ditata jadi diginin aja ya, nggak apa-apa. Nah, ini aku mau bikin vlog. Ini kan vlog utang sebenarnya. Sebenarnya aku udah lama banget bilang pengen bikin vlog tentang coming out-nya Tuta ya. Dan hari ini aku berpikir ya udahlah aku bikin aja supaya sambil cerita-cerita manja sama kalian semua dan kalian mungkin bisa sambil beraktivitas sambil ngedengerin ceritanya aku ya kan ala-ala penyiar radio zaman baheula ya, Wak. Nah, jadi ini kan vlog ini vlog lama, vlog utang. Makasih banget yang udah nungguin vlog ini ya. Dan ini akan aku cerita panjang lebar, jadi kalian tonton aja sampai habis. Sebenarnya pengen Tuta sih yang ceritain, tapi kalau dia ceritain kan, aduh, tau sendiri kan, laki Eke tuh nggak banci kamera. Dia kan nggak mungkin cerita sampai 20 menit sama kalian ya. Jadi biarlah aku yang mengambil tugas ini. Lagi pula kalau Tuta yang cerita dalam bahasa Jerman, itu aku bakal berjam-jam bikin subtitlenya, Wak. Dan aku tuh nggak punya banyak waktu, ya kan? Kalian tahu dong kesibukan duniawi masa kini, ya kan? Jadi aku berpikir ya udahlah. Aku tahu ceritanya dari A sampai Z, jadi aku aja yang kasih tahu sama kalian ya. Ini udah, aduh, alhamdulillah aku kok mau keselak ya, kesedak. Tunggu, udah atas izin laki Eke, jadi Tuta udah tahu. Aku mau bikin vlog ini, dan ini kisah cerita ya, Pak. Jadi cerita dari Tuta. Nah, jadi kita mulailah. Pada suatu hari, jadi gini, hiduplah seorang pria bernama Tuta, nggak ya? Jadi Tuta itu coming out. Let me think. 2010, benar 2010, itu berarti 10 tahun yang lalu. Saat itu Tuta umurnya 23-24 ya, Pak. Jadi gini, Tuta itu dari awal-awal remaja dia sudah agak-agak tahu sih, kok something wrong with me gitu ya, agak-agak beda ya, Pak. Aku rasakan ini semua perasaan yang dirasakan sama setiap orang yang belum tahu apakah gay itu misalnya ya. Jadi masih ke arah situ. Nah, dia umur 17-18, Tuta itu punya pacar cewek namanya Mbak Nurzanah lah ya. Kita sebut aja si Mbak Nurzanah ini. Nah, mereka pacaran kalau nggak salah itu hampir setengah tahun juga ya, 3-4 bulan gitu yang intensif banget pacaran dan something like melakukan ya, karena kan biasa di Jerman umur 17-18 itu udah ya umur 13 aja udah ngelakuin gitu kan. Jadi mereka ngelakuin gitu, tapi Tuta selalu berpikir kayak something nggak aku gitu ya, something wrong gitu, something ini kok nggak yang aku suka, I don't like it gitu kata Tuta sih ya, kan cerita dia ke aku. Jadi kayak nggak greget gitu lah. Nah, jadi mereka pacaran 3-4 bulan, 5 bulan, terus bulan ke-6 kalau nggak salah mereka putus. Dan mereka putus, setelah itu Tuta mulai agak-agak ada gejolak lain gitu lah ya. Kok lebih struck sama cowok ya, Wak, gitu, daripada sama cewek. Nih, Tuta kan setelah selesai Ausbildung di bidang perkebunan itu 3 tahun, umur dia 18-19 gitu, dia pindah ke Swiss. Kan Tuta itu pernah kerja di Swiss 4 tahun ya, 3 tahun atau 4 tahun. Setelah dia putus sama ceweknya itu, dia pindah ke Swiss kerja sendirian. Di situ dia jadi makin berani terbuka lah ya. Sama lah kayak aku di Medan juga dulu anak baik kok gitu. Tapi kalau udah main ke Bali baru jahat. Ke Jakarta, ke Apollo gitu ya, ke Singapura, ke Malaysia, kemana-mana gitu kan. Tapi kalau di Medan tuh baik-baik banget. Nah, sama kayak Tuta. Jadi selama dia masih di kandang rumah bapaknya itu, dia terbelenggu lah ya. Setelah dia pindah ke Swiss, huru-hara dong istilahnya ya kan, icip sana icip sini, terus something like beli porno, nonton porno, terus beli majalah cowok, beli majalah gay segala macem gitu. Jadi dia juga icip-icip duniawi lah ya. Nah, setelah dia kerja di Swiss 3 tahun, dia balik lagi ke Jerman.
Dia ngambil sekolah lagi, sekolahnya itu Weiterbildung gitu, sekolah teknik di perkebunan, kan Tuta itu kan teknik perkebunan ya. Dia ngambil sekolah lagi selama 2 tahun di dekat sini, di 1 jam gitu dari kota kita. Namanya kota Wurzburg. Itu udah ada pernah vlognya loh, vlog kota Wurzburg jalan-jalan. Jadi kan bisa lihat. Nah, jadi Tuta di situ sekolah 2 tahun. Pada saat dia sekolah itu dia ketemu lah sama cowok ya. Jadi sebelumnya dia udah beberapa lah ada kenalan, date sana, date sini, sama lah kayak aku juga kan gitu, ketemuan tapi nggak cocok, nggak matching. Nah, dia ketemulah sama cowok di kota itu, namanya males deh lihat denger namanya. Aku nggak kenal, tapi aku ada foto ya dulu dikasih tunjuk sama Tutan, jadi awal-awal kita kenalan. Namanya sama pula loh, dari R ya. Aduh, tapi bukan Ragil atau Rani Mukherjee, tapi namanya dari R. Nah, mereka pacarnya lama loh. Tuh cinta banget lah sama dia ya, kayak cinta mati gitu. Memang udah serak kata Tuta. Jadi cinta mati harus dibawa sampai mati gitu ya, jangan sampai ke lain hati. Jadi Tuta pacaran sama dia, terus kakaknya Tuta datang dong ngunjungin Tuta. Terus Tuta cerita, ya aku punya pacar tapi nggak cewek, cowok gitu. Nah, kata kakaknya sih udah ngerasa aneh lah ya kan, kakaknya tahu lah dari kecil kok udah ngerasa aneh gitu. Oh, ternyata bener adikku memang seperti itu gitu. Kayaknya sih gak ada masalah ya sama si R itu. Kan kakaknya masalahnya sama aku, bukan sama si R yang sana ya. Kalau yang ngikutin cerita vlog mertua 1, vlog mertua 2, pasti tahu deh apa maksud Eke. Nah, jadi cerita, terus kakaknya tahu, terus ketemuan dong, mereka pergi makan gitu kan. Kakaknya sih ngedukung-dukung aja lah, ya udahlah kalau memang itu jalan hidupmu, tapi kita harus kasih tahu orang tua kita gitu. Nah, jadi mamanya dateng juga ngunjungin Tuta ke kos-kosan. Terus Tuta juga cerita, ya ini pacarku gitu kan. Karena waktu itu si pacar sering datang ke kos-kosannya dia gitu. Jadi teman-temannya Tuta yang sekarang pun masih kenal sama si R itu. Makanya dulu awal-awal aku kenalan sama Tuta, teman-temannya Tuta itu suka bilang, Ragil, udah kau tahu ya, kau itu jauh lebih keren daripada pacarnya Tutan yang dulu. Yang dulu tuh sombongnya minta ampun, tapi kok tuh baik banget gitu. Jadi kata teman-teman Tuta yang sampai sekarang masih temenan sama kita, itu juga dari awal mereka udah ngedukung. Untung aja mereka putus. Kayaknya aku nggak suka deh kalau mereka masih sampai sekarang gitu. Untung aja kau datang lagi di kehidupannya Fred gitu kan, teman-temannya Tuta kan manggil Frederick kan Fred ya. Nah, ada apaan sih ini? Kumis ya, Pak. Kumisku gatal. Jadi ibunya datang, terus mereka juga dikenalin, terus ibunya yang jadi tahu gitu kan. Ternyata anakku bener dugaanku selama ini segala macam gitu. Nah, jadi si ibu udah tahu, marah juga, sedih lah ya. Tapi mau gimana lagi, namanya anaknya. Sama lah kayak ibu aku gitu. Awal-awal aja marah, tapi ya udahlah gitu kan. Nah, tapi si ibu bilang kita harus kasih tahu bapakmu. Jadi kita harus konferensi meja bundar di rumah, terus harus kasih tahu. Nah, jadi Tuta itu udah mau selesai tuh sekolahnya yang 2 tahun itu. Jadi Tuta pergilah ke sono, ke rumah bapaknya. Jadi mereka bikin konferensi meja bundar. Nggak meja bundar ya, meja persegi ya. Orang bapak, mama, dia sama kakaknya gitu kan. Jadi mereka duduk barengan setelah makan malam. Tuta bilang gini, ya si kakak udah tahu, mama juga udah tahu, sekarang giliranmu Pak. Kalau aku memang suka cowok, aku punya pacar cowok. Bapaknya marah dong, bapaknya kan wah langsung huru hara gitu, marah kan, langsung dibilang, tidak Fernando, tidak. Apa yang kau lakukan? Kau bukan anakku. Jangan kau panggil aku bapakmu lagi gitu, ala-ala telenovela ya Pak. Jadi bapaknya marah. Terus si Tuta diusir, tapi Tuta nggak pergi dari rumah gitu, karena kan mau liburan. Jadi Tuta selama 1 minggu itu di situ, tapi nggak pernah ngomong sama bapaknya katanya. Satu patah kata pun nggak pernah ngomong lagi selama 1 minggu itu.
Sampai tetap balik ke kos-kosan pun mereka nggak ada kontak sama sekali. Jadi kayak ambiar aja gitu loh. Jadi hilang kontak itu. Tapi kan si ibu di situ ada ya. Jadi si ibu ini yang selalu bikin gimana sih? Jadi kayak menengah gitu, menengah antara anak dan suaminya gitu kan. Dan bantuan si kakak juga. Akhirnya mereka kalau nggak salah 1, 2, 3 tahun kali ya. Nggak pernah ngobrol gitu. Akhirnya sampai si Tuta sampai mulai cair lagi lah gitu. Ya kan, tapi itu tunggu dulu bentar. Jadi Tuta balik ke kos-kosan. Terus seiring berjalannya waktu pacaran sama si cowoknya itu tadi. Pas Tuta itu udah selesai 2 tahun, dia mau pindah dari kos-kosan, mau cari apartemen sendiri. Dan nawarin dong sama si pacarnya itu. Pacarnya itu pada saat itu juga masih sekolah dan tinggal sama orang tua. Orang tua si pacar udah tahu, udah kenal, Tuta udah sering datang ke rumah, mereka udah nginep sana nginep sini gitu lah ya. Terus si Tuta, aduh aku sebenarnya cemburu lah ceritanya, tapi mau gimana lagi. Terus si Tuta ini bilang sama si pacarnya, ya aku mau pindah, aku dapat kerjaan di sana, deket dari sini juga, cuma 1 jam di sini kan. Jadi kerjaan yang didapat Tuta setelah selesai sekolah itu sampai sekarang masih kerjaan dia gitu. Dan dia juga udah dapat apartemen yang dulu juga aku sempat tinggalin ya sama Tuta. Tapi si pacarnya ini, si Mr. R ini tidak mau. Dia memang nggak mau dikekang gitu, kayak nggak mau, ya nggak mau berpasangan kayak pasangan lah gitu, pengen kayak gitu huru hara aja. Jadi dia minta putus. Dia bilang kalau kamu mau yang serius banget, aku nggak bisa serius, lebih bagus kita putus. Wes putus dong. Tuta sedih kan, nangis darah, sedih kan. Ini cinta, boleh dibilang cinta pertamanya Tuta yang memang benar-benar cinta gitu. Yang sebelumnya kan hanya date, ketemu mungkin 3-4 kali tapi nggak cocok, nggak matching. Tapi kan ini benar-benar ngejalaninnya hampir 2 tahun ya gitu. Terus pacaran, terus putus gitu kan. Terus si ibu seneng dong gitu kan, ada dapat kabar berita, oh dia putus. Berarti kan karena si ibu berharap ini hanyalah cinta sesaat aja gitu. Nanti kalau udah putus, si Tuta balik lagi ke cewek gitu istilahnya ya. Tapi kan enggak gitu. Si ibu mulai mau tidak mau harus paham dengan keadaan anaknya. Sedangkan si bapak kan nggak paham-paham. Tapi si ibu selalu ngebantuin gitu loh. Ngebantuin, ya itu anak kau, ayo dong paham. Jadi kebalikannya ya. Kalau aku kan mamaku yang susah menerima. Bapakku yang bilang, heh, kau mau apa lagi? Anak kau udah bahagia. Mau apa kau? Gitu. Biarlah. Itu tipikal bapak aku banget. Nah, jadi jadi kebalikannya gitu. Si ibu yang bilang, udahlah pak, mau gimana lagi? Gitu. Akhirnya si bapak mulai mencair dalam tanda kutip bahwa menyadari itu anaknya. Jadi mulai berhubungan anak lagi gitu. Tapi tidak ngomongin masalah yang gay, pacar apa segala macem. Nah, sampai Tuta akhirnya dapat apartemen di situ 2012. Dia lulus sekolah 2012 pindah ke apartemen. Lalu mulai cari pacar lagi dong si Tuta ya kan. Jadi date sana, date sini, something, ini ketemu nggak cocok, nggak matching. Ada yang pernah dekat sama dia katanya, aduh dia ganteng banget sumpah. Aku pernah lihat fotonya juga. Aku dulu kepo banget ya. Pertama aku kenalan sama Tuta tuh memang aku orangnya tipikal kepo banget. Jadi aku nanyain Tuta dari A sampai Z, siapa-siapa aja, mana ada fotonya di rumah ini, di apartemen ini, mana gitu segala macam. Jadi itu awal-awal aku memang tipikal orang yang memang sok mau tahu, tapi sebenarnya nggak mau tahu karena kalau tahu juga sedih gitu. Memang lah ya, mari-mari ini. Kalian ada yang seperti itu nggak sih? Kalian tuh kepo, pengen tahu, tapi kalau udah tahu kalian tuh sedih gitu. Padahal kalian tahu, ngapain juga tadi aku harus tahu ya? Karena kau kan jadi sedih gitu. Nah, tapi aku memang kayak gitu tipikalnya. Jadi ada dulu yang deket sama Tuta. Dan 2012 itu kan aku udah ke Jerman ya. Jadi 2012 Juli Tuta itu tamat, lulus dari sekolah yang lanjutan, dia tinggal di apartemen sono. Aku 2012 Juli juga udah berangkat ke Jerman dengan pacarku yang lama. Dan kalau kalian tahu kan ngikutin vlog aku ya, pasti udah tahu dong. Aku tuh juga kayak gitu. Jadi ngedate sana, ngedate sini. Yang belum nonton silahkan masuk ke playlist. Kalian tonton aja, itu ada playlist kisah cinta, kisah hidup, ini segala macam ya kan. Nah, akhirnya 2014 aku ketemu Tuta. Dan aku bertahan sampai sekarang 6 tahun ya Bo.
Jadi kata Tuta itu memang aku adalah cinta keduanya. Karena cinta pertama itu si Mr. R yang bertahan 2 tahun, dan cinta kedua itu si Mbak Rani yang bertahan sampai sekarang 6 tahunan gitu. Tapi sebelumnya itu tuh Tuta udah ada lah beberapa cinta-cinta monyet gitu. Jadi cinta-cinta yang enggak apa bertepuk sebelah tangan tek gitu kan. Jadi kadang si Tuta yang suka, tapi si Ono nggak suka. Kadang si Ono yang suka, Tutanya nggak suka. Ada yang si Tuta cinta banget sebelum aku, tapi si Ono nggak shock gitu kali ya, yang ganteng itu tadi. Nah, jadi 2014 kenal sama aku, berlanjut sampai sekarang. Teman-temannya Tuta itu yang kenal Tuta tahu banget, yang bilang, aduh Gil, kau tau nggak, Tuta itu dulu pacarnya yang si Mr. R itu nggak kayak kau, nggak humble, nggak baik, nggak ramah, nggak lucu, nggak imut-imut kayak kau. Kau kan orangnya wow gitu kan, kalau ketemu itu langsung huru hara gitu. Nggak kayak gitu, jadi nggak serak sama kita. Dulu dia pernah sempat ngenalin juga satu lagi, siapa itu namanya, tas siapa lah gitu kan. Aku juga nggak mau tahu sih, sebenarnya aku tahu ya. Nah itu juga kayak gitu. Udah makanya seneng banget deh pas dikenalin kau gitu. Bukan seneng karena orang Asianya, tapi memang kan aku sama temen-temen Tuta itu deket banget, maksudnya akrab gitu ya. Aku sama Mbak E itu akrab banget, aku sama Mas P itu akrab banget, sama Mas F itu akrab banget, sama pacar-pacar mereka, suami-suami mereka, istri-istri mereka itu aku akrab banget ya. Kalau ketemu di rumah ini ya udah deh, langsung cerot. Aku aja sampai berani sekarang kalau misalnya diundang pulang tahun, Tuta nggak bisa datang karena harus kerja, aku berani datang ke teman-temannya mereka, teman-temannya dia, karena udah kayak aku anggap teman-teman aku juga ya kan. Gitu. Jadi singkat cerita, Tuta ini kisah cintanya itu nggak macem-macem kayak aku gitu. Aku kan udah yang beraneka ragam. Karena kan aku dari kecil udah memang suka kesana kemari ya gitu. Kalau Tuta kan emang agak terkurung gitu dalam, kan Tuta itu nggak kayak aku lah. Kalian paham lah maksud aku ya seperti apa ya. Jadi aku menurut Tuta adalah cinta keduanya, tapi cinta yang kalau diikut-ikutkan semua segala macam, aku yang ke 8. Jadi yang 6 orang itu hanya sebatas ya like, ada yang one night stand, ada yang ketemu 2, 3, 4 kali tapi nggak seret dan bertahan. Dan back to 2014, aku berusaha untuk memperbaiki hubungan Tuta sama bapaknya. Itu ada di vlog mertua 1 dan vlog mertua 2 yang kalian udah nonton. Dan sekarang aku sih biasa-biasa aja. Tadi malam juga bapaknya nelpon, terus aku yang angkat, karena telepon rumah bunyi, terus aku angkat. Aku langsung bilang aja, hei aku Ragil. Terus langsung bilang, hei selamat Paskah Ragil. Aku juga langsung jawab, ya selamat Paskah juga. Jadi aku nggak mau terlalu berlebihan, dan aku juga nggak mau, tapi pokoknya biasa-biasa aja gitu. Jadi kita lihat aja nanti waktu yang menjawab, supaya bapaknya tahu bahwa mau tidak mau memang beginilah. Itu kan sudah aku ceritain ya di vlog 1 dan vlog kedua yang tentang mertua. Nah, jadi aku sama Tuta, aduh kalau ada yang bilang kak pilek kak, iya aku lagi alergi musim musim bunga-bunga. Jadi biasa kayak gini. Tadi aku buka jendela, jadi masuk ke hidung. Kalau nggak buka jendela juga kan nggak boleh ya. Kita tiap hari harus buka jendela supaya masuk sinar matahari ke rumah. Balik lagi ke Tuta. Kira-kira kalau udah ngomong aja ya begitu. Jadi begitu sih ceritanya teman-teman. Jadi sedih-sedih gitu juga sih sebenarnya ya. Karena aku pernah cerita juga di vlog salah satu, aku bilang orang Jerman tuh nggak semuanya open minded gitu. Ada juga orang Jerman yang memang agak tertutup, terbelenggu pikirannya, seperti bapaknya Frederick. Tapi dia sudah mulai lah ya. Karena mau apa lagi? Ini udah jalan 6 tahun loh. Dan kita berencana mau punya anak. Semoga. Itu aja sih vlog coming out Tuta untuk kalian. Makasih yang udah nonton.
Sampai ketemu di vlog berikutnya. Kita lupakan masa lalu, tapi jangan pernah lupakan apa yang telah kita pelajari dari masa lalu. Karena apa yang kita pelajari dari masa lalu akan membawa kita jadi lebih baik di masa depan. Hahaha. Aku Regi tadi Begerji melaporkan langsung dari Jerman. Terima kasih teman-teman. Ciao.